Lanjutkan yang kemarin ya, kita mulai kuliah pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah dijelaskan di minggu kemarin kalau kuliah kita hari ini adalah diskusi. Mungkin terkait seperti semacam lebih ke nilai-nilai filosofi dari morfologi tanaman. Nah, kita pakai game ya, kita game. Nah, gamenya adalah coba kalian tulis nama dan pilihan kalian tentang dunia morfologi tumbuhan. Apa yang kalian lebih suka dari yang dipelajari di dunia morfologi tumbuhan? Apakah akarkah? Apakah daunkah? Bagian bungakah? Bijikah? Atau apa lagi? Tadi akar, batang, daun, buah, biji. Nah itu, silakan tulis nama ya, tulis nama dan pilihan kalian. 1 menit aja ya, langsung kumpul. Kalau sudah langsung dikumpulkan. Semuanya bisa kumpulkan sekalian. Nah, gitu. Nah, sambil mengumpulkan sekalian sekarang coba ini. Coba mempersiapkan alasan kenapa kalian memilih pilihan kalian itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Masih 15 anak dari berapa ini? Puluhan anak ini. Kayaknya 30-an. Hah? Makan. Yang lain coba. Oke. Disiapkan ya alasannya ya. Misalkan di sini Lisa ya. Lisa itu dia memilih buah. Oke, saya bacakan. Monica memilih bunga, Nova memilih bunga, Lailatul Fitri yang memilih bunga. Oke, bisa saya minta bantuan. Saya sebutkan, coba kalian dicek itu ya, ada berapa poin persentasenya ya. Oke, sambil dihitung ya. Silakan coba Mbak Elo. Siapa ya milih buah itu berapa? Langsung di papan apa di? Oke, saya bisa di papan. Silakan. Bantuan saya minta apa? Minta data, survei. Oke, Nova. Bunga ya, Nova sendiri bunga. Oke, bunga. Terus ada lagi satu berarti bunga ya. Buah, Lisa buah. Monica bunga. GPL nggak pakai lama. Terus Lailina Ulfa buah. Aini Rohma bunga. Jadi bunga kan Pak? Iya. Saya ulangi ya. Nova bunga, Monica bunga, Aini Rohma bunga, Ulfa buah, Lisa buah, Rosa bunga, Mariam bunga, Linia Devi kayaknya daun, Siti Ririn bunga, Farah ada Farah tah murid saya ini, buah, Cindy bunga, Windiana bunga, Gilang akar, Imam bunga, Imam bunga alirannya bunga nih. Elok daun, elok daun, oke. Kemudian Intan akar, terus selanjutnya Nur Khofifah bunga,
Lasmi bunga, Rini buah, Rini buah, lanjut ya. Fikih Ayu bunga, Eris akar, terus apa ini? Vicky akar, Adi batang. Nah, ada ini baru batang baru ini dia. Oke, batang. Coba terus ini Rania batang. Wah, keren. Terus Mary akar, Dodi akar. Oke, sip. Coba di persentase berapa? Buah berapa? 4 ya? Bunga ada 12. Oke, biji tidak ada. Daun 2, akar 6, batang 2. Oke, terima kasih Mbak Nova. Jika ngasih asisten Mbak. Ini survei ya, ini sementara survei ini dan ini kita pikir objektif. Ternyata mungkin ini bisa dicoba di kelas-kelas lain. Mungkin kecenderungannya saya nggak tahu, baru di kelas ini juga. Ternyata dari sekian, coba di total itu semuanya berapa berarti? Ada 16 ditambah 6, 22, ditambah 4, ada 26. 26 hampir 50% memilih bunga, ya kan? Tidak ada yang memilih biji, sebagian kecil kemudian hanya kurang dari 10% memilih batang dan daun. Saiki coba ke alasan. Saiki kita coba ke alasan yang paling banyak, yang dominan adalah bunga. Nah, oke, kita acak ya. Kita acak sini, saya coba nggak ngelihat siapa yang pakai bunga. Oke, Windiana. Oke, Windiana, mana Windiana? Oke, terima kasih. Saiki kenapa kamu memilih bunga? Alasannya kenapa? Sambungnya dia sudah. Terus sama ditanam di rumah itu, ya, biar bagus itu rumahnya itu Pak. Iya. Ini untuk keindahan. Ya berarti kan estetika ya. Iya. Ada yang menambahkan apa alasannya dia memilih bunga yang lain? Boleh Pak, izin masuk ya. Ya. Dari memandang bunga kita bisa mengambil pelajaran itu bahwa kita tidak boleh gampang untuk percaya pada orang lain yang pada dasarnya secara kasat mata dia itu cantik dan menarik. Sebenarnya nggak tanya ke sini sih. Sebenarnya saya nggak tanya, tapi alasan aja. Tapi kenapa kamu menjawab seperti itu? Kenapa? Ada satu pelajaran hidup. Iya, karena orang yang menarik itu tidak selalu dia baik. Iki aneh iki. Kamu begitu ya berargumen seperti itu, tapi kamu milih bunga gitu loh. Ya kan bunga kan ada yang dari tampilannya dia cantik Pak. Iya, padahal hal yang cantik belum tentu dia cantik kan maksudnya ya. Tapi kamu tetap memilih yang cantik gitu ya. Oke, sing lain sing bukannya ada nilai pelajaran di sana. Sifatnya alasan aja. Ada yang nambahkan satu lagi ya?
Mungkin orang yang di luar itu tak acak lagi. Yang di luar saya disebutkan oleh Indiana. Cindy, ternyata ketemu Cindy. Mungkin bisa nambahkan dari sini. Bunga itu terdiri dari dua struktur, yaitu bunga lengkap dan bunga lengkap. Dari strukturnya itu Bunga dia. ya, dari strukturnya itu kan memiliki fungsinya masing-masing. Iya, iya. Dan nilai keindahannya juga begitu. Terus alasannya apa? Karena kamu memang karena ada berbagai variasi, ada yang tidak lengkap dan lengkap, terus ada variasi fungsi itu yang kamu milih. Kenapa kamu alasannya milih bunga? Ya itu sama kayak yang di jalan tadi, yaitu terutama memiliki nilai Estetika keindahan. Oke. Ada yang disangka loh yang cantik begitu cantik. Cuma dia tetap milih yang cantik gitu. Ada satu lagi Pak. Unik. Unik. Bunga itu unik. Oke, saya kira aku coba ke yang minim ya. Yang minim dari yang sekian ini adalah minim daun dan batang. Oke, coba ke batang dulu ya. Batang mana batang? Kebetulan 2 orang ya cuman ya. Silakan Adi. Kenapa kamu milih batang? Karena batang itu Pak, kuat gitu. Kuat. Kayak saya nih Pak. Tahu alasan yang lain? Terus bentuknya itu kan berbeda-beda ya. Silakan bisa batang. Bentuk variasi Ya. Oke, terus Sudah menurut saya itu saja. Rani ya, Rani. Rani. Oke, silakan Rani. Hah? Kenapa? Sebagai cadangan makanan. Ada lagi tambahan cadangan makanan. Ada lagi Rani? Menambahkan bisa batang kan bisa untuk kerajinan kayak ukir gitu Pak. Dan ada nilai estetikanya juga untuk keindahan. Biar yang batang sendiri. Tak konsisten. Itu kayaknya sesuatu yang ada di luar. Ada lagi? Hah? Enggak ada. Sebenarnya ada begini. Apakah bisa digali pertanyaan? Misalkan begini ya. Bagus. Apakah hanya ini bunga ya, konteks bunga? Apakah yang bagus itu dari bagian tubuhan hanya bunga? Tidak, kan yang lebih menonjol bunga. Oke. Terus yang banyak manfaat, apakah itu bunga? Tidak. Terus misalkan yang harum, cenderung ya kali ini. Iya. Keindahan unik biasa. Sama seperti ini. Misalkan yang bentuknya variasi, apakah itu hanya batang? Enggak. Ya. Dan argumen itu kurang ya, karena spesifik. Terus yang sebagai cadangan makanan, apakah itu hanya Tidak. kurang spesifik. Kerajinan, apakah hanya batang? Tidak. Sekarang pelajaran hidup bisa narik dari pelajaran hidup. Atau sekarang aku coba pengen tahu, sebenarnya aku tadi sepintas tadi itu berbicara akar. Ada sesuatu yang aku itu pengen mengungkap tentang akar sebenarnya. Sehingga ujung-ujungnya memang ujung-ujungnya saya kemudian membuat model pembelajaran seperti ini. Coba yang akar sekarang. Ada akar? 6 ya? Yang middle ya di sini. Akar coba beberapa begini. Biar saya nggak kelihatan siapa lah yang ini. Eris. Oke, Elis, Mbak Eris.
mungkin bisa mengungkapkan alasannya memilih akar? Karena dia berperan penting Pak dalam penyerapan air dan nutrisi. Iya. Terus Lalu disalurkan ke ini Pak, batang, daun, seperti untuk semuanya. untuk semua one for all itu ya. Semua. Terus ada lagi? Kamu akan juga? Hah? Ya apa kan? Nambahkan silakan. Kerajinan. Oke. Ada lagi? Yang akar yang lain silakan tambahkan. Vicky, kalau Vicky, Mary ya silakan semuanya. Sebenarnya akar ini salah satu alasan utama tumbuhan itu ada. Maka saya katakan akar itu power of life. Power of life. Tanpa adanya akar, seluruh bagian tanaman termasuk buah, bunga, biji dan lain sebagainya itu tidak akan tumbuh. Bahkan biji pun andai ada yang memilih sebagai alasan biji adalah perintis utama ketika ditanamkan, tanpa muncul akar pun tidak akan hidup gitu. Jadi power of life. Silakan yang Mary ada namanya. Saya memilih akar karena saya akan menopang semuanya dari buah, bunga, biji maupun daun. Kita juga dapat mendapatkan pelajaran hidup dari akar karena apa? Karena kita dapat berpikir kalau misalkan kita menjadi orang yang bermanfaat seperti akar. Nah, buah bisa kita lihat sebagai keluarga, bunga sebagai teman, biji sebagai himpunan maupun daun sebagai cita-cita. Jadi kita dapat menopang semuanya. Jadi kita dapat bermanfaat untuk semuanya. Apa pikir ya? Apa wes bener semua gitu ya? Apa yang kalian paparkan tuh nggak ada yang salah. Nah, hal menurut saya yang menarik untuk selanjutnya dari sifat-sifat karakter ini sebenarnya bisa kita lanjutkan di sana, misalkan tentang daun, alasannya kenapa. Saya yakin ada alasan tertentu. Nah, kemudian buah, itu saya yakin juga ada alasan tertentu dia kenapa memilih buah. Tapi menurut saya, kalau kita tarik kemudian dari masing-masing sifat itu, nah ini yang menarik menurut saya, mengapa kita harus belajar morfologi? Nah, itu ternyata satu hal kalau kita preteli gitu ya, kita apa ya namanya ya, kita lebih detailkan di masing-masing itu memang berbeda. Baik itu misalkan susunan genetiknya, susunan secara hormonnya, susunan anatominya berbeda dengan konteks yang berbeda ini. Maksud saya begini, ternyata misalkan kita itu ya memilih hidup, itu konteks di pelajaran hidup menurut saya. Ketika kita itu memilih hidup menjadi sesuatu yang disebutkan tadi, itu ternyata secara struktur ya, secara struktur itu kita harus berperan atau menyusun sesuatu yang berbeda juga kalau gitu dengan hal yang kita pilihannya ini. Nah, apa dan bagaimana itu kayaknya memang lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya di morfologi itu yang dibahas. Kayak gitu. Jadi ini mungkin harapannya ini tidak pernah terbahaskan dari perkuliahan morfologi kayak gini. Jadi sebenarnya kalau kita membahas dari masing-masing bagian secara anatomi ya, atau bagi bagian struktur dan bentuknya dari masing-masing yang kamu lihat di depan, ternyata itu bukan berarti juga bukan karena hanya kebetulan. Misalkan akar, bahwa dia berwarna gelap seperti itu ya, terus secara kenampakan ya, ternyata dia ada sesuatu nilai tersembunyi di sana. Yang itu memang berbeda daripada misalkan bunga dan buah seperti itu. Karena memang fungsinya berbeda. Nah, ini konteks aku akhirnya suatu motivasi yang hidup menurut saya. Jadi
bukan berarti itu ada hal yang mana yang lebih baik. Saya pikir semuanya adalah saling gitu ya, saling, dan itu akar pun nggak ada fungsinya kalau tidak ada bunga gitu ya, nggak ada. Semuanya itu saling. Tapi ada suatu perang itu konteksnya dalam kehidupan itu ada orang yang senengnya dia tuh kadang-kadang berperan sebagai akar gitu ya, atau berperan sebagai ya ini pilihan gitu ya. Kadang-kadang saya nggak tahu ya, tadi terlintas saya cenderung ke sebagai akar. Ada terlintas saya akar itu ya sifatnya ya sembunyi gitu ya. Dia itu sangat penting tapi dia nggak pernah menonjolkan diri gitu ya. saya kebetulan itu, dan dia nggak pernah berhenti untuk seperti itu. Aktivitasnya nggak pernah berhenti. Salah satunya adalah bagaimana secara strukturnya bahwa ada kandungan hormon auksin di sana yang sifatnya bagaimana dia tumbuh terus menerus untuk mencari. Aktif itu seperti yang disebutkan siapa tadi, Eris, bahwa dia berfungsi untuk mencari nutrisi di sana. Terus mencari dia. Dan dia makin terus tumbuhnya ke dalam dan semakin sembunyi dia. Iku ya mungkin iki pelajaran sementara sing iso tak berikan iki. Makanya betapa pentingnya kita itu bisa melihat secara bentuk itu perbedaan dari fungsi pilihan kita tadi. Iku ya, mudah-mudahan menjadi inspirasi gitu menurut saya. Karena waktu sudah habis, saya akhiri, kita bisa ketemu di kesempatannya atau minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.